Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Aulia ingin menjelaskan apa itu CBT. Jika Anda hidup dengan masalah kesehatan mental, mungkin sulit untuk mengetahui kemana harus berpaling atau apa yang harus dilakukan untuk merasa lebih baik. Anda mungkin pergi ke dokter umum dan salah satu hal pertama yang mereka tawarkan adalah CBT atau Cognitive Behavioral Therapy. Itu merupakan gabungan antara terapi kognitif dan terapi perilaku. CBT merupakan jenis terapi bicara yang cukup taktis yang berfokus pada tujuan dan hal yang mempengaruhi Anda sekarang. Teori CBT yakni bagaimana cara Anda berpikir tentang situasi dapat memengaruhi cara kita berperilaku dan merasakannya, serta mengajarkan cara memecahkan masalah. Misalnya, Anda mungkin membuat kesalahan sederhana seperti membuat gosong makan malam Anda. Kemudian hal itu membuat Anda berpikir hal-hal negatif dan mengarahkan untuk menghindari hal-hal yang Anda pikir mungkin salah. Berikut merupakan contoh bagaimana CBT itu bekerja. Terapi CBT membantu saya belajar bagaimana memikirkan kembali dan mengevaluasi kembali bagaimana saya melihat dunia. CBT mengatakan kepada saya bagaimana pikiran negatif saya akan bekerja sama dengan emosi yang kuat dan menutup saya untuk masa depan yang membuat saya depresi. Saya dapat melihat dengan jelas bahwa saya secara teratur menafsirkan sebagian besar hal dalam hidup saya dengan cara yang sangat negatif. Dengan belajar mengenali pemikiran negatif ekstrim, saya bisa mengubah pikiran saya menjadi pernyataan positif. Yang awalnya saya mengira bos saya membenci saya, ternyata bos saya memberikan tugas penting karena dia percaya kepada saya. Dia yakin saya bisa menangani banyak hal. Mengambil pendekatan ini memberi saya keyakinan untuk berbicara dengan bos saya tentang mendapatkan kenaikan gaji. Step by step, terapi ini membantu saya mewujudkan pikiran dan perilaku yang tidak produktif yang saya ciptakan. Terapi ini juga memfokuskan saya pada teknik pemecahan masalah. Seorang terapis CBT akan membantu Anda memutus siklus ini dan mencari tahu seperti apa perasaan, pikiran, dan perilaku negatif yang mungkin berkontribusi terhadap masalah Anda. CBT membantu orang-orang dengan mendiagnosis dari hal yang Anda sampaikan secara sesi satu-satu maupun kelompok. Jika CBT tidak berpengaruh terhadap Anda, silakan berbicara terhadap dokter Anda untuk alternatif lainnya. Baik, selanjutnya chapter 11 yaitu psikologi klinis anak. Psikologi klinis anak menghususkan diri di bidang asesmen masalah-masalah yang berkaitan dengan fungsi perilaku, emosional, dan intelektual. Dalam sejarah psikologi klinis terdapat 5 dekade. Pendekatan-pendekatan tersebut telah memberi jalan kepada pendekatan yang lebih berpusat kepada anak. Selanjutnya, karakteristik klinis psikologi anak. Yang pertama itu proses rujukan. Ketika orang dewasa merasa tertekan, mereka dapat mencari bantuan profesional, tetapi anak-anak harus melakukannya bergantung pada orang dewasa. Sebaliknya, anak-anak dapat dirujuk ke seorang profesional kesehatan mental karena alasan yang lebih berkaitan dengan orang tua atau masalah keluarga daripada dengan karakteristik emosi atau perilaku anak. Yang kedua itu kerahasiaan. Dokter yang bekerja dengan orang dewasa tahu bahwa mereka tidak dapat berbagi informasi tentang klien mereka dengan orang lain, kecuali dalam kasus yang melibatkan niat bunuh diri atau pembunuhan. Orang tua atau wali yang bertanggung jawab pada anak, sehingga komitmen hukum terhadap kerahasiaan tidak membatasi dokter dari mengungkapkan informasi klien kepada orang tua atau wali. Yang ketiga yaitu konteks perilaku anak. Ketika bekerja dengan anak-anak, penting untuk mempertimbangkan konteks perilaku mereka. Hubungan anak dengan lingkungan sangatlah berbeda dari hubungan orang dewasa. Misalnya, orang dewasa biasanya memiliki sejumlah kendali atas tempat mereka tinggal, jenis pekerjaan apa yang mereka miliki, ketika mereka pergi tidur dan bangun, dengan siapa mereka menghabiskan waktu mereka, apa yang mereka makan, dan bagaimana mereka menjalankan kehidupan mereka. Anak-anak dan remaja sebagian besar kurang memiliki kendali atas hal-hal ini, dan kadang tidak memiliki kendali.
terutama dengan anak yang lebih muda. Keputusan yang dibuat oleh orang tua mereka adalah keputusan yang harus mereka jalani. Misalnya, penitipan anak atau sekolah, kegiatan, pilihan makanan, rutinitas harian, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pertimbangan perkembangan. Umur merupakan pertimbangan ketika mengevaluasi penyesuaian psikologis. Pengetahuan tentang perilaku yang khas merupakan salah satu dasar untuk membedakan perilaku normal dan perilaku abnormal. Ada beberapa perilaku yang khas di setiap tingkatan usia, dan hal tersebut normal terjadi jika berada pada usianya, dan dikatakan abnormal jika hal tersebut terjadi bukan pada rentang usianya, atau tidak muncul keterampilan atau kemampuan pada rentang usianya. Contoh, jika seorang ibu meninggalkan anaknya, kemudian anak tersebut menangis, bila anak itu berada pada tingkatan umur akhir masa bayi, masa perilaku itu normal dan disebut ketakutan terhadap orang asing atau kecemasan karena berpisah pada ibunya. Pertimbangan umur sebagai variabel merupakan kunci dalam psikologi yang disebut developmental perspective. Selanjutnya yaitu pola interaksi orang tua dan anak. Dari perspektif ini, temperamen dan perilaku anak dipandang mempengaruhi perilaku orang tua. Sedangkan toleransi dan tanggapan orang tua mengubah anak tingkah laku. Dalam penelitian Peterson yang melakukan pengamatan di rumah anak-anak yang tidak agresif dan yang agresif, dari pengamatan tersebut didapatkan bahwa perilaku orang tua mengubah tanggapan anak. Peterson juga melihat perbedaan penting dalam interaksi keluarga anak-anak non-agresif versus anak-anak yang agresif. Sebagai contoh, anak-anak yang agresif 2 kali lebih bertahan dalam perilaku permusuhan mereka setelah orang tua menghukum daripada anak-anak yang tidak agresif. Daripada melihat pola ini sebagai refleksi taktik hukuman orang tua yang tidak efektif atau ketidakpekaan anak terhadap konsekuensi dari perilaku mereka, Peterson melihat bagaimana orang tua yang mengadopsi dan mengandalkan taktik kontrol pemaksaan dan permusuhan yang bisa menyebabkan agresivitas masa kecil. Faktor yang menyebabkan masalah pada anak. Yang pertama itu lingkungan. Faktor lingkungan seperti kemiskinan, konflik emosional serius di antara orang tua tunggal, jumlah anak yang terlalu banyak di rumah, faktor lingkungan tempat tinggal atau masyarakat, dan sekolah yang buruk. Selanjutnya, orang tua. Seperti kesehatan fisik orang tua yang buruk, kesehatan mental orang tua yang buruk, angka kecerdasan atau IQ orang tua yang rendah, dan kecenderungan hiperkritis pada orang tua. Yang selanjutnya itu pada anak, seperti masalah medis, temperamen yang sulit, IQ rendah, prestasi akademik yang buruk, dan kurangnya keterampilan sosial. Faktor pendukung yang dapat mengurangi atau menghilangkan konsekuensi dari situasi negatif. Yang pertama itu faktor sosial, meliputi orang dewasa dan teman sebaya yang peduli, lingkungan yang berkualitas, sekolah yang berkualitas, menerapkan kebijakan perlindungan anak, dan mengurangi kekerasan fisik. Selanjutnya keluarga, meliputi hubungan yang dekat dengan orang tua, memakali gaya pengasuhan yang otoritatif, dan penanaman iman dan spiritual. Selanjutnya pada anak itu sendiri, meliputi kemampuan kognitif yang baik dan strategi regulasi emosi yang efektif. Selanjutnya gangguan pada anak. Yang pertama yaitu ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder. ADHD adalah kurangnya perhatian, impulsif, dan terlalu aktif. Ciri masalah ADHD adalah anak yang mengalami kesulitan mempertahankan fokusnya. Mereka gagal menyelesaikan tugas sekolah dan mereka tidak bisa diam saat di kelas. Impulsif merujuk pada fakta bahwa anak-anak ini bertindak sebelum mereka berpikir, dan itu mereka alami kesulitan menunggu untuk bergiliran. Mereka mengganggu orang lain dan tidak sabar. Anak-anak dengan ADHD menunjukkan
aktivitas berlebih pada kedua motorik kasar gerakan, misalnya berlari di sekitar ruangan, berdiri di kursi, dan motorik halus gerakan, misalnya gelisah dan menggeliat, gelisah dan bermain dengan benda. ADHD lebih banyak pada anak laki-laki, dengan rasio antara 4:1 dibandingkan perempuan. Oppositional Defiant Disorder atau ODD atau gangguan menentang. ODD dianggap kurang parah daripada CD. Banyak anak-anak yang menampilkan ODD selama prasekolah dan masa kecil. Kemudian anak tersebut akan melanjutkan dan mengembangkan CD pada masa remaja. ODD ditandai dengan perkembangan tingkat oposisi dan perkembangan yang tidak pantas terhadap orang tua, pengasuh, atau guru. Mereka sengaja mengganggu orang lain, mudah marah atau suka kehilangan kesabaran, sensitif atau mudah tersinggung, menyalahkan orang lain atas kesalahan mereka, benci kepada orang lain, dengki, dan dendam, cepat marah, kemarahan berulang, dan kesal. Conduct disorder. Anak yang menderita conduct disorder sengaja melakukan perbuatan antisosial yang melanggar norma sosial dan hak orang lain. Contoh gejala conduct disorder termasuk mengintimidasi orang lain, memulai perkelahian fisik secara fisik kejam terhadap orang lain, individu atau hewan, memaksa aktivitas seksual pada individu yang tidak mau, sengaja membakar, menghancurkan milik orang lain, bolos dari sekolah, dan melarikan diri. Penggunaan dan penyalahgunaan zat pada remaja yang terbukti didiagnosis dengan conduct disorder. Conduct disorder lebih sering terjadi pada anak laki-laki daripada anak perempuan. Major depressive disorder atau gangguan depresif utama. Tanpa memandang usia, gangguan depresif mayor didiagnosis jika klien setidaknya mengalami 2 minggu kesedihan, lesu, gangguan energi, tidur terganggu dan pola makan, kemudian ide bunuh diri, gangguan sosial, pendidikan, kejuruan, atau fungsi lainnya. Berbeda dengan orang dewasa, anak yang lebih kecil sering menunjukkan amarah daripada sedih. Anak mengalami depresi yang lebih sedikit dibandingkan pada remaja maupun dewasa. Gangguan kecemasan berpisah. Gangguan kecemasan berpisah didiagnosis ketika anak-anak menunjukkan perkembangan yang tidak pantas dan ekstrim ketika dipisahkan dari pengasuh utama mereka, biasanya orang tua. Secara normal, bayi dan balita menunjukkan perkembangan tertekan ketika dipisahkan dari pengasuh mereka, sehingga gangguan kecemasan perpisahan adalah hanya dianggap sebagai diagnosis gangguan ketika anak-anak berusia lebih dari 18 bulan, dan mereka sangat tertekan ketika dipisahkan dari orang tua mereka. Gejala-gejalanya, ketakutan yang harus bertahan setidaknya selama 4 minggu, termasuk kesusahan perpisahan, kekhawatiran tentang perpisahan di masa depan, khawatir kehilangan orang tua secara permanen, keengganan untuk sendirian, dan mimpi buruk tentang berpisah dari induk. Gangguan yang terakhir adalah autis. Autis adalah salah satu gangguan perilaku yang parah pada masa kanak-kanak. Autis adalah kondisi yang bersifat kronis dan berlangsung seumur hidup. Anak-anak yang menderita autis tampak seperti sendirian di dunia, meskipun orang tuanya telah berusaha untuk menjembatani jurang yang memisahkan mereka. Ciri-ciri autis yang paling menonjol adalah kesendirian anak. Ciri-ciri lainnya adalah kekurangan dalam keterampilan sosial, bahasa, serta komunikasi ritualistik. Anak-anak juga enggan untuk bicara atau jika memiliki keterampilan berbahasa biasanya melakukan ekolalia, yaitu mengulang kembali suara yang didengar dengan suara yang tinggi dan monoton. Penggunaan kata ganti yang terbalik, seperti aku menjadi kamu atau saya menjadi dia. Penggunaan kata-kata hanya dimengerti oleh orang yang mempunyai kedekatan dengan anak autis, dan kecenderungan untuk menaikkan suara di akhir kalimat. Anak-anak autis akan menghindari kontak mata dengan orang lain dan tidak mau menunjukkan ekspresi wajah, lambat atau tidak merespon jika diberikan perhatian dari orang dewasa. Dapat menunjukkan emosi, terutama emosi negatif seperti marah, sedih, dan takut. Salah satu ciri utama autis adalah pergerakan yang berulang dan tanpa tujuan.
seperti memutar-mutar benda, tepuk tangan, berayun maju mundur dengan melakukan memeluk kaki. Yang kedua yaitu tantrum atau panik secara tiba-tiba, keengganan menerima perubahan. Jika ada objek yang dikenal digeser dari tempatnya, biasanya anak autis akan mengamuk atau menangis sampainya barang tersebut dikembalikan ke tempatnya semula. Asesmen yang pertama, wawancara klinis. Salah satu contoh wawancara semi terstruktur untuk anak dan remaja adalah wawancara klinis semi struktur. Penilaian intelektual yang paling umum digunakan dengan anak-anak saat ini adalah skala kecerdasan Wechsler. Contohnya tes CAT. Kekurangannya yaitu sifat psikometrik yang buruk dari tes ini dan potensi bias. Pengamatan perilaku merupakan bagian integral dari penilaian gangguan anak. Masalah anak biasanya terjadi di rumah atau sekolah. Laporan yang dibuat oleh orang tua atau guru melalui skala penilaian dan wawancara. Penilaian anak yang menyeluruh melibatkan pemeriksaan anak dalam konteks keluarga. Proses ini biasanya dilakukan dengan pengamatan interaksi orang tua anak di klinik dan kadang-kadang dengan pengamatan di rumah. Terapi yang pertama adalah CBT. Teknik kognitif dapat membantu anak mengidentifikasi sesuatu yang menimbulkan kecemasan dan menggantikannya dengan pikiran yang alternatif. Terapi ABA untuk meningkatkan perkembangan bahasa anak autis. BPT adalah salah satu intervensi psikososial yang sering dipergunakan dan ditunjukkan untuk ibu yang memiliki anak dengan ADHD. PCIT didesain untuk menangani masalah perilaku yang serius pada anak, termasuk anak dengan perilaku mengacau. Bidang psikologi klinis semakin berfokus pada peran keragaman dan dampak klien. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.